Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degi, NPM 1750670. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi produksi, kebutuhan produksi, dan bahan baku. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi produksi. Berbagai literatur tentang produksi mendefinisikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda-beda. Istilah produksi yang sering digunakan dalam suatu organisasi adalah untuk menghasilkan suatu keluaran ataupun output baik berupa barang ataupun jasa. Adapun beberapa macam definisi produksi dari berbagai kegiatan pencipta produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dari Asauri 1993, menyatakan bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan barang atau jasa. Yang kedua ada Rekso Harpojo dan Gito Sudarjo tahun 2013, bahwa produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang yang sesuai dengan kehendak konsumen dalam jumlah, kualitas, dan harga serta waktu. Yang ketiga ada dari Sofian, yaitu tahun 1999, menyatakan bahwa produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan, mencakup setiap proses yang mengubah masukan. Jadi dari berbagai definisi produksi yang telah saya sampaikan, dapat dirumuskan bahwa proses produksi dalam konteks kewirausahaan adalah merupakan kegiatan untuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa yang menggunakan faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan oleh para konsumen. Sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang disebut sebagai input produksi, yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi, dan biaya ataupun uang. Jadi, kebutuhan produksi di sini bisa kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita hasilkan, dan setiap apa yang ingin kita hasilkan menggunakan kebutuhan produksi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah bahan baku. Untuk bahan baku yang digunakan harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Misalnya saja, jika berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pasar produk yang akan dihasilkan, konsumen menginginkan produk yang rasanya manis dan berwarna merah. Tentunya bahan yang harus digunakan atau dibutuhkan dalam proses produksi ialah gula dan pewarna merah. Dengan demikian, kualitas produk yang dihasilkan akan sesuai dengan karakteristik atau permintaan konsumen, sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku yang digunakan. Agar produksi dapat berjalan lancar, maka dalam pemilihan bahan baku akan digunakan setidaknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kualitasnya baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa untuk memperoleh kualitas produk yang baik diperlukan juga bahan yang baik. Selain itu, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik berkemungkinan untuk melakukan penyimpanan dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pembelian berskala besar dan dapat mengurangi biaya antar. Agar kualitas bahan baku yang dipasok oleh perusahaan dapat terjamin, maka beberapa hal yang dilakukan antara lain adalah: pertama, penyeleksian sumber bahan baku. Yang kedua, pemeriksaan saat proses pembelian. Yang ketiga, penanganan saat proses pengangkutan. Yang keempat, pemeriksaan saat penerimaan di perusahaan. Yang kelima, penanganan dalam penyimpanan, yang tentunya pemeriksaan sebelum diproses. Dengan upaya-upaya ini, perusahaan dapat menghindari penggunaan bahan baku yang kurang berkualitas, sehingga proses produksi yang akan dilakukan akan menjadi lebih baik. Yang kedua ialah mudah diperoleh. Selain aspek kualitas, kelancaran proses produksi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dan aspek kuantitas dan kontinuusnya. Ini berarti bahwa bahan baku yang dibutuhkan
dalam berproduksi harus dapat diperoleh setiap saat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mudah diolah. Bahan baku yang digunakan sedapat mungkin mudah diolah, karena bahan baku yang sulit diolah memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada harga jual produk. Apabila bahan baku dapat diolah dengan mudah, kemungkinan besar biaya produksi akan lebih ringan ketimbang pengelolaan bahan baku tersebut dilakukan dengan peralatan yang sulit dicari atau harganya mahal ataupun diolah di tempat atau perusahaan lain yang akan memakan biaya lebih mahal. Yang keempat yaitu harga yang relatif murah. Nah, bahan baku yang akan digunakan kita harus mencari bahan yang lebih murah dari harga pasaran. Jika di pasaran harga bahan baku Rp4.000, maka kita bisa mencari bahan baku yang lebih murah, seperti mengambil dari tempat penghasil bahan baku tersebut. Kita bisa mendapat harga yang lebih murah, misal 3.500 ataupun 3.000. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan bahan baku adalah kemudahan dalam perolehannya. Hal ini berarti bahwa penentuan pemasok atau bahan tersebut dengan harga jual yang relatif murah, kita bisa mendapat keuntungan lebih, yaitu di mana pada dasarnya orang akan membeli barang yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Jadi dengan mendapat bahan baku yang harganya relatif lebih murah, maka kita bisa mendapatkan poin lebih di mata para konsumen. Di sini saya akan menjelaskan biaya produksi, proses produksi, dan pengendalian produksi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan biaya produksi. Jadi, biaya produksi ini adalah sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh sebuah produk untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang. Nah, di biaya produksi ini terdapat dua bagian besar, yaitu menurut perilaku dan menurut jenis. Nah, menurut perilaku ini ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi. Sementara biaya tidak tetap yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung. Nah, selanjutnya dari menurut jenis, yang pertama biaya langsung. Biaya langsung ini biaya yang langsung atau terikat menjadi sebuah bagian produk yang dihasilkan. Sementara biaya tidak langsung adalah biaya yang terikat bukan pada bagian pokok dan produk yang dihasilkan. Jadi biaya langsung ini adalah bagian pokok dari produksi yang dihasilkan, yang terikat langsung. Nah, sementara tidak langsung ini kebalikan dari produksi menurut jenis yang biaya langsung. Jadi biaya tidak langsung ini adalah biaya yang terikat bukan pada bagian produk dari produk yang dihasilkan atau produknya itu tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi. Proses produksi ini terdapat dua, yaitu proses berdasarkan wujud dan proses berdasarkan tipe. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan proses produksi berdasarkan wujud. Proses produksi berdasarkan wujud ini terbagi lagi menjadi 4 proses, yaitu proses kimiawi, proses bentuk, proses berkaitan, dan yang terakhir menjadi sebuah produk. Terus yang kedua, proses bentuk. Jadi proses pengolahan bentuk ini proses pengolahan bahan menjadi produk atau menjadi barang setengah jadi. Jadi terus yang ketiga ada proses berkaitan. Jadi proses berkaitan ini adalah menggabungkan komponen-komponen sumber atau produk menjadi produk yang bermanfaat. Terus yang keempat ada proses transportasi. Jadi proses transportasi ini adalah memindahkan barang atau produk tersebut dari tempat asal ke tempat yang ingin dituju. Terus yang kedua ada proses berdasarkan tipe. Jadi proses berdasarkan tipe ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses berkesinambungan dan kedua proses terputus-putus. Jadi berkesinambungan ini tujuan utamanya itu adalah untuk
persediaan kemudian dipasarkan, sementara proses terputus-putus ini itu hanya untuk melayani pesanan konsumen saja. Terus yang terakhir adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini meliputi 4, yaitu pengendalian pembelian, pengendalian kualitas, pengendalian produksi, dan terakhir pengendalian persediaan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengendalian pembelian. Jadi pengendalian pembelian ini dilakukan agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengendalian produksi. Terus yang kedua adalah pengendalian persediaan. Ini dilakukan agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikendalikan. Terus yang ketiga ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpanan terhadap standar kualitas produk. Terus yang terakhir ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari kata communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain menjadi miliknya. Nah, menurut pendapat saya, komunikasi itu adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Komponen komunikasi. Proses komunikasi selalu melibatkan beberapa komponen dari tahapan, yaitu 1. Komunikator atau sumber atau pengirim pesan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga itu encoding. Yang keempat, media atau saluran komunikasi. Yang kelima, decoding. Yang keenam, communicant atau penerima pesan. Yang ketujuh, umpan balik. Yang kedelapan, kontes. Yang kesembilan, gangguan. Yang kesepuluh, efek. Tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, tujuan dari komunikasi agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, tujuan dari komunikasi itu agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, tujuan dari komunikasi penggerak orang lain mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi Anda. Adapun fungsi komunikasi diantaranya ialah seperti berikut. 1. Untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Terus, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Terus, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan jadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Terus, mengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chat, sosial media, video call, dan sebagainya. Terus, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Persuasif maksudnya ini komunikasi yang digunakan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Terus, untuk dapat mengenal diri sendiri dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Heni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Menurut Ruben dan Steinwald tahun 2005 menyatakan bahwa ada 5 kegunaan yang kita dapat dengan mempelajari ilmu komunikasi. Yang pertama,
komunikasi adalah fundamental di dalam kehidupan kita. Nah, dengan kehidupan kita sehari-hari, ternyata kita sangat memerlukan komunikasi. Komunikasi sangat penting di dalam kehidupan kita. Tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa melakukan sebuah komunikasi. Maka dari itu, kita membuat beberapa perbedaan yang esensial manakala kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, komunikasi ini merupakan suatu hal yang selalu dan terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunikasi adalah suatu aktivitas kompleks. Komunikasi ini merupakan aktivitas yang sangat terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai kompetensi komunikasi, kita memerlukan understanding dan suatu keterampilan. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa saja kegunaan ataupun bagaimana cara kita melakukan keterampilan dalam berkomunikasi. Karena dengan kita melakukan keterampilan berkomunikasi, artinya kita dapat melakukan komunikasi dengan baik. Yang ketiga, komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau esensi. Dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan pendidikan, sangat penting rasanya untuk melakukan sebuah komunikasi. Karena memerlukan kemampuan dalam memahami komunikasi, mengembangkan strategis komunikasi yang efektif, memerlukan kerjasama antara satu dengan yang lainnya, dan dapat menerima atau dengan menerima kehadiran atau ide-ide yang baru dengan melakukan komunikasi sehingga komunikasi tersebut bisa melalui saluran komunikasi. Yang keempat, pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Kadang, orang yang berpendidikan tinggi juga tidak semuanya mengetahui bagaimana cara untuk melakukan komunikasi yang baik. Kadang-kadang juga kita menganggap bahwa komunikasi itu hanyalah suatu yang bersifat common essence dan setiap orang pasti bisa melakukan sebuah komunikasi. Tetapi kita kadang melupakan atau kadang kita tidak mengetahui bagaimana caranya melakukan sebuah komunikasi dengan baik. Sehingga perlu untuk kita mempelajari apa itu komunikasi yang baik. Yang kelima, komunikasi adalah populer. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa yang melakukan sebuah komunikasi, tetapi setiap manusia yang ada di dunia ini, bahkan yang setiap manusia yang kita jumpai selalu melakukan sebuah komunikasi. Sehingga komunikasi ini sangat populer bagi kita, baik kalangan menengah, atas, dan semua kalangan. Setelah mempelajari kegunaan dalam ilmu komunikasi, ternyata komunikasi juga sangat penting di dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi terdapat dua komunikasi yang terjadi. Yang pertama, komunikasi secara makro. Komunikasi di sini secara makro yaitu komunikasi yang dilakukan antar organisasi. Sedangkan organisasi yang kedua, organisasi secara mikro, di mana secara mikro dilakukan dari para anggota organisasi antara atasan dan bawahan, antara para pemimpin dan kelompok kerja atau. Nah, di sini terdapat konteks organisasi di dalam proses komunikasi dua arah, yaitu yang pertama pemberi pesan media. Nah, selanjutnya penerima pesan. Jadi, dalam organisasi juga sangat diperlukan yaitu komunikasi sehingga terjadinya komunikasi dua arah. Selanjutnya ada teknik presentasi. Presentasi adalah komunikasi lisan atau pidato yang telah dipersiapkan dan disampaikan dengan cara formal. Nah, di dalam teknik presentasi ini kita harus mengetahui bahwa ada berapa saja teknik yang harus kita gunakan di dalam presentasi sehingga presentasi kita menjadi baik. Dalam presentasi dapat berupa laporan, kemajuan penjelasan produk, jasa pada klien, kuliah, pelatihan, wawancara pekerjaan, seminar ilmu, bisnis, dan sebagainya di hadapan khalayak yang lebih khusus. Sehingga kita sebagai mahasiswa juga perlu untuk mengetahui bagaimana teknik presentasi yang baik dan benar. Saya Rofilza Wilani akan menjelaskan tentang persiapan presentasi. Menurut McNamara 1996, persiapan adalah kunci dari suatu presentasi sukses. Presentasi sukses adalah ibarat gunung es, di mana puncak gunung es dan keindahan yang terlihat di atas permukaan air.
hanyalah ujung dari gunung es tersebut. Lebih dari 90% gunung es tersebut berada di bawah permukaan air dan merupakan basis yang kuat dari gunung es tersebut. Artinya bahwa sebuah presentasi yang sukses 90% bergantung pada persiapan. Nah, dengan adanya persiapan yang cermat, pembicara dan pendengar akan mendapatkan keuntungan utama, yakni hemat waktu, dan pembicara akan terhindar dari kegugupan dan demam panggung yang terjadi sebelum presentasi. Kegugupan tersebut biasanya bukan disebabkan karena adanya pendengar yang cukup banyak di depan mata pembicara, melainkan disebabkan oleh suatu ketakutan terhadap kemampuan diri pembicara yang tidak tahu harus mengatakan apa di depan pendengar. Memberikan presentasi tanpa persiapan atau perencanaan yang memadai ibarat menembak tanpa memiliki sasaran. Mungkin saja perlu ditembakkan tetapi tidak mengenai apapun. Contohnya seperti penembak senapan mesin versus penembak jitu. Nah, perumpamaannya seperti itu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada 8 langkah persiapan menuju presentasi yang sukses. Yang pertama ada analisa pendengar, kedua peninjauan lokasi. Nah, peninjauan lokasi ini sebelum kita presentasi harus mengecek lokasi tersebut. Nah, dan bagaimana keadaan lokasi tersebut. Ketiga, kerangka dan susunan. Yang keempat, ada penelitian dan penerapan. Yang kelima, penulisan naskah atau catatan. Yang keenam, penyajian dengan alat. Yang ketujuh, ada praktek dan latihan. Yang kedelapan, presentasi dan penyampaian. Nah, semua itu adalah langkah dari persiapan menuju presentasi yang sukses. Baiklah, materi selanjutnya tentang presentasi. Menurut Gouveia 1991, dalam melaksanakan suatu presentasi, setidak-tidaknya ada 9 hal penting yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, mulailah dengan sebuah pause. Bila pertemuan dengan audiens, maksudnya bila baru bertemu dengan audiens yang pertama kalinya, maka pembicara harus menciptakan rasa nyaman pada dirinya dan membuat momen tersebut menjadi berkesan. Yang kedua, menyajikan kalimat pertama yang ada dalam ingatan. Ingatan dalam kalimat pembukaan tersebut dapat menjalin hubungan dengan audiens melalui kontak mata sehingga pembicara kelihatan tahu dan dapat mengontrol situasi. Ketiga, memelihara kontak mata. Tetaplah audiens. Apabila banyaknya audiens membuat pembicara merasa takut, maka sebaiknya pembicara mengambil 2 orang audiens di sisi kanan dan 2 orang di sisi kiri. Kemudian pembicara maksudnya diarahkan kepada orang-orang tersebut. Yang keempat, kontrol kosakata dan suara. Berbicaralah dengan lembut dan cukup keras agar terdengar oleh semua audiens. Hilangkan verbal seperti dan oh. Lebih baik sunyi daripada diisi dengan verbal pada saat pembicaraan berpikir atau mencari ide. Yang kelima, pasanglah rem. Pembicara pemula biasanya berbicara dengan sangat cepat, seakan memperlihatkan suatu kegelisahan, sehingga membuat audiens sulit untuk mengerti maksud pembicaraan. Yang keenam, bergerak secara alami. Gunakan podium untuk meletakkan catatan agar dapat dengan
leluasa bergerak. Yang ketujuh, menggunakan alat peraga visual secara efektif. Paparkan dan diskusikan materi pembicaraan dengan alat peraga visual dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan agar terlihat utuh keseluruhan, kalau perlu dengan menggunakan pointer. Kedelapan, hindarilah penyimpangan. Berpeganglah kepada garis besar dan catatan pembicaraan, jangan menyimpang kepada pembicaraan yang tidak sesuai dengan materi yang akan dibawakan, karena pendengar mungkin tidak akan terpikat dengan topik yang menyimpang tersebut. Kesembilan, ringkaslah poin-poin utama. Simpulkan presentasi dengan menyatakan poin-poin utama atau menekankan kepada apa yang harus didengarkan dan dipikirkan oleh audiens. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahkataan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.